Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam minggu untuk teman-teman semua. Malam minggu ini saya ingin kasih tutorial sedikit tentang cara pindah tanam bagi teman-teman rekan-rekan hidroponik yang sayurannya sudah berdaun 4 ya. Minimal memang harus seminimalnya sebenarnya bisa 3, hanya istilahnya faktor resiko kecambah berdaun 3 itu akan lebih besar dibanding kecambah yang sudah berdaun 4. Daun 4 sudah dikategorikan sudah siap untuk pindah tanam ya. Tapi kalau umpamanya mau pindah tanam dengan daun 3 ya juga silahkan, hanya saja teman-teman harus hati-hati dalam menjaga agar tanaman tersebut tidak cepat hangus ya. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan. Nah, untuk pindah tanam itu bisa dibilang juga dengan sistem peremajaan ya. Jadi sistem peremajaan ini atau dengan pindah tanam ini itu ada beberapa sistem. Untuk sayuran, untuk sayur daun ya, untuk sayur daun itu memang biasanya paling umumnya itu hanya memakai sistem wick ya, atau sistem pakai sumbu. Itu bisa menggunakan botol aqua bekas ya. Jadi botol aqua yang dipotong dibagi 2 ya, dibagi 2, kemudian dibalik yang bagian atas dan kepala botol aqua tersebut itu dilobangi. Ini karena kebetulan botol aqua tidak ada yang nampak, jadi saya nggak bisa kasih contoh untuk botol aqua ya. Nah, kemudian bisa juga dengan pakai bak ya. Pakai bak itu istilahnya yang penting ada wadah airnya yang untuk bisa nampung air, dan di atasnya itu biasanya dikasih styrofoam atau infraboard ya. Infraboard dia lebih tahan air sehingga bisa sebagai tempat menumpu dari netpot. Netpot memang lebih saya sarankan. Tapi kalau untuk teman-teman produksi ya, tapi kalau untuk hanya sebagai pemula yang ingin mencoba hidroponik itu bisa menggunakan gelas mineral. Jadi kalau gelas mineral itu di bagian bawahnya dilobangi, itu pakai besi dipanaskan atau pakai solder. Juga bagian sampingnya juga itu ikut dilobangi. Itu fungsinya supaya akar, apabila akarnya sudah keluar, itu bisa bisa keluar dari pot baik di samping ataupun di bawah. Jadi tidak menumpuk di sini sehingga kemudian akar akan jadi busuk. Kalau sudah pakai netpot dia sudah ada semua ya. Jadi istilahnya memang netpot lebih efisien kalau hitungan masuk produksi. Jadi kalau kita pakai produksi kemudian pakai gelas mineral, itu satu kali pakai udah hancur ya. Jadi kita harus lobangi lagi, cari lagi, memang sih gratis, hanya istilahnya kan tidak efisien di waktu ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan styrofoam anggur. Kalau styrofoam anggur itu teman-teman mungkin sudah tahu ya. Styrofoam putih itu bekas kotak anggur. Itu kalau kita rutin ke toko buah ya, pasar buah ataupun tempat orang jual buah yang ada anggur yang mereka jual, itu biasanya mereka jual itu berkisar sekitar 2.000 sampai dengan 3.000-an. Tapi kalau sudah masuk ke tangan pihak lain
atau yang pengumpul itu mereka sudah jual berkisar 5.000 sampai dengan 10 ribuan. Nah, keunggulan dari styrofoam itu karena dia lebih tebal ya. Terus dia lebih dingin. Jadi nutrisinya beda dengan bak plastik. Itu bak plastik apabila ditempa panas ya, itu bak plastiknya akan panas, lalu nutrisi juga akan panas ya. Itu kekurangan dari bak plastik. Hanya kalau dengan styrofoam kekurangannya karena dia putih, jadi lebih cepat berlumut. Namun itu bisa diakali dengan melapisinya dengan plastik hitam ya. Nanti teman-teman bisa gunakan plastik hitam untuk melapisi di bagian dalamnya. Nah, kemudian styrofoam box anggur itu ada dua jenis. Yang pertama dia yang berlobang dan juga yang tidak berlobang. Kalau yang berlobang itu teman-teman sebaiknya lapisi dengan plastik yang biasanya dijual itu 1 meter perseginya itu sekitar 5 ribuan. Itu biasanya orang gunakan untuk melapisi coran ya. Jadi kalau orang tukang cor dak itu biasanya mereka lapisi dengan plastik hitam. Jadi plastiknya itu bisa dibelah lebarnya itu 1,5 meter, 1,5 meter lah ya. Jadi kalau kita kita beli 1 meter, kita akan dapatkan ukuran 1 meter dikali 3 meter. Jadi 5.000 itu bisa untuk sekitar 4 styrofoam ya. Jadi lebih hemat ya hitungannya. Dibanding kalau kita beli bak plastik itu, satu bak plastik itu yang ukuran sedang itu udah berkisar sekitar 15 sampai dengan 20 ribuan. Terus kita beli infraboardnya itu udah sekitar 10.000 ya. Infraboard itu bisa kita dapat di toko buku atau di Gramedia juga ada, itu jual biasanya 50 kali 50 cm ya. Nah, yang harus diingat lagi pada saat pindah tanam itu nutrisi yang harus diberikan itu kita bagi dengan tanamannya itu sayur secara umum akan dibagi dua ya, dibagi dua. Yang pertama sayur buah, yang kedua sayur daun ya. Kalau sayur buah itu seperti tomat, cabai, terong ataupun yang berbuah lainnya itu disebut dengan sayur buah. Nah, sedangkan yang untuk sayur daun itu kita bagi istilahnya golongan kangkung ya, yang kemudian sawi-sawian, kemudian sayuran berbatang keras ya, itu seperti kailan, kale, itu sayuran berbatang keras. Kemudian sayuran herbal. Sayuran herbal itu bisa seperti seledri, oregano, sage ataupun rosemary ataupun macam-macam, atau mint ya, macam-macam. Jadi kita bagi. Malam ini kita fokus ke sayuran ya. Jadi karena teman-teman banyak tanam sayuran kangkung sama sawi-sawian ya. Jadi istilahnya yang berbatang lunak. Nah, untuk kangkung pada saat pindah tanam itu nutrisi nanti yang diberikan itu adalah sekitar 1000 ppm. Kenapa? Karena hitungannya begini. Kangkung itu masa ideal untuk hari setelah tanam atau HST ya, hari setelah tanam itu adalah sekitar 15 hari. Jadi hitungan kangkung itu sebenarnya kalau kita lebih hitungan hari semainya itu paling lama itu kangkung itu adalah sekitar 7 hari. Itu kalau
kita targetkan kangkung itu adalah masa semai sampai dengan masa pindah tanamnya itu kan hanya berkisar sekitar 20 hari sampai dengan 25 hari ya. Nah, jadi hitungan hari setelah semai HSS-nya itu pada hari ke-7 hingga hari ke-10 dia sudah harus pindah tanam ya. Kemudian HST-nya itu hanya berkisar sekitar 15 hari atau 2 minggu. Nah, jadi pada saat mulai kecambah, pada saat dia sudah mulai berbatang dan berdaun, itu kan sudah saya anjurkan untuk pemberian nutrisi sebesar 500 ppm ya, 500 ppm nutrisi murni ya, bukan hitungan di luar nutrisi air baku. Kemudian saat pindah tanam dia sudah harus dinutrisi 1000 ppm. Karena apa? Karena kita ngejar kangkung supaya bisa panen di 15 hari HST. Jadi pada saat 1 minggu itu dia sudah berkisar 1400 maksimal. Jadi hitungannya gini, ada 7 hari. Minggu pertama begitu kita masuk kangkung dia di angka 1000 ppm. 3 hari setelah itu ya, atau 4 hari setelah itu dia sudah di angka 1400. Kemudian pada masuk minggu kedua dia sudah berada di angka 1800. Nah, dengan pemberian nutrisi yang tepat tersebut dan juga matahari yang full. Jadi kangkung saya sudah uji coba beberapa kali, itu memang terbaik adalah matahari full dari pagi sampai dengan sampai dengan sore, atau minimalnya dari siang sampai dengan sore. Jadi kalau umpamanya dapat rumah kita hanya pagi sampai siang itu kurang nanti bisa hanya istilahnya kondisi kangkungnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Dia akan berdaun kecil dan juga memanjang. Beda kalau umpamanya kita memberikan kangkung dengan matahari full atau dari siang sampai sore ya. Bagi yang nyemai kangkung di rock wall, cara pindah tanamnya juga sama. Tapi kalau umpamanya nanti teman-teman semai kangkungnya itu di sekam bakar atau di tanah humus, kemudian ingin pindahkan ke net pot, itu sistemnya beda lagi, nanti akan saya buat di tutorial selanjutnya ya. Kemudian kita masuk ke sawi ya. Sawi atau yang berbatang, atau kita masuk dulu ke selada deh, karena selada hanya satu jenis. Selada pada saat dia semai, masih di masa penyemaian, itu maksimal adalah di angka 400. Begitu dia kecambah, dia hanya di angka 200, kemudian naik ke 300. Begitu dia sudah mulai berdaun 4, kita kasih di angka ppm 400. Nah, pada saat dia pindah tanam kita tetap di angka 400. Kenapa? Selada ini halus, jadi batangnya juga halus, daunnya juga lembut. Jadi kalau kita terlalu paksa dia di angka 600, yang akan terjadi itu adalah terbakarnya pucuk daun selada ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah hangus seluruh tanaman ya. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau selada begitu dia di semaian di angka 200 maksimal, kemudian 300, kemudian pindah tanam di angka 400, kemudian selama 2 minggu dia itu bermain di angka 400, 500, 600.
2 minggu terakhir dia akan bermain di angka ppm 700 maksimal 800 atau 840-an tergantung ya. Jadi kalau hari tidak terlalu panas beberapa hari ini, kita kasih bisa di angka 840 setelah 2 minggu. Tapi kalau umpamanya hari panas, kita cukup di angka 700 atau berkisar di 750-an. Itu sebenarnya lebih cenderung ke feeling ya. Jadi kita bisa perhatikan, dan feeling itu biasanya akan terasah kalau kita sering nyemai, sering pindah tanam ya. Kemudian untuk golongan sawi itu ada 2 lagi. Jadi sawi-sawi itu seperti sawi manis, baby pakcoy, pagoda, itu pindah tanam di angka 600. Kemudian kita jaga dia selama 2 minggu, itu dia berkisar minggu pertama di angka 600 hingga di angka 1000. Minggu kedua dia di angka 1000 hingga 1400. Minggu ketiga dan keempat dia itu berkisar di angka 1400 dan maksimal 1500 atau 1600-an ya, tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya itu ini mendung, kita bisa kasih di angka 600-an, di angka 1000, di angka 1600. Nah, ini namanya acim. Kemudian sayur berbatang keras ya, itu seperti kailan atau kale ya. Itu biasanya dia masa usianya lebih lama. Jadi bukan seperti selada ataupun sawi yang hanya sekitar 35 HST sudah bisa panen. Kalau untuk kailan, kale itu baru akan bisa kita panen itu di umur 45 hari ya. Nah, untuk kailan. Kalau untuk kale itu sistem panennya nanti dengan cara dipotong daun pada usia 45 hari dan hingga sampai dengan 6 bulan ya, kalau kailan tetap. Kemudian cara pindah tanam untuk nutrisi kailan itu maksimal itu di angka 1800 sama dengan kangkung tadi ya. Hanya berarti di angka 2 minggu pertama dia bermain di angka 600, di angka 1000, kemudian 1400 hingga 1800, dan di minggu kedua dan seterusnya itu dia bermain di angka 1800 ya. Jadi 2 minggu atau 3 minggu setelah itu dia bermain di angka 1800 ya. Yang itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk pindah tanam. Jadi untuk pindah tanam kita gunakan kain flanel. Kenapa saya lebih sarankan kain flanel? Kain flanel dia lebih tahan ya, dia lebih tahan, terus dia bisa digunakan berulang-ulang dibanding kita gunakan baju bekas ataupun bahan kain lainnya. Nah, ini contoh yang sudah berdaun 4 ya. Ini sudah berdaun 4. Kemudian flanel itu jangan lupa kita basahi dulu ya. Ini panjangnya juga tergantung teman-teman sih, tergantung ukuran panjang baknya itu berapa, itu disesuaikan aja. Nah, kalau umpamanya rock wallnya kekecilan, jadi rock wall kan seharusnya ukurannya itu 2,5 kali 2,5, tapi umpamanya kita buat itu 2 cm, itu kalau kita masukkan dengan satu sumbu itu akan goyang atau akan gampang goyang, jadi akan jatuh dia ya. Makanya kalau umpamanya rock wallnya besar ya, kalau rock wallnya itu 2,5 itu cukup dengan satu kain aja dia sudah kuat. Nah, kalau ini karena rock wallnya kekecilan 2 cm, otomatis kita harus buat 2 ya. Perhatikan
posisinya ya. Jadi baru dijepit di samping, baru setelah itu kita masukkan ke net pot. Nah, ini jadi dia tidak lepas. Dan yang harus diingat, ini tetap harus basah dulu ya teman-teman. Jadi biar airnya akan gampang menyerap ya. Nah, baru kita akan pindahkan ke wadah ataupun ke bak ataupun styrofoam. Sedangkan untuk teman-teman apabila menggunakan botol aqua, itu bisa ada dua alternatif. Yang pertama langsung seperti ini ya, diselipkan. Bisa juga dia ditanam di sekam bakar, kemudian dikasih flanel supaya gampang airnya naik ya. Atau umpamanya teman-teman menggunakan sekam bakar semuanya di dalam wadah ya, kita bisa kasih contoh ya, cukup ditanam aja langsung. Jadi sama raw-rawolnya ditanam, tapi yang diingat ini dibasahi dulu sekam bakarnya semuanya, jadi baru ditanamkan. Setelah itu nggak perlu pakai nutrisi sih, basahinya cukup pakai air biasanya, nanti disiram dengan nutrisi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan di tutorial pindah tanam. Untuk lebih lengkapnya nanti mungkin di angkatan di video-video selanjutnya saya akan buat lebih lengkap ya. Jadi tidak hanya penjelasan, berikut juga dengan contoh-contohnya, bagaimana pindah tanamnya di net pot, bagaimana pindah tanamnya di botol aqua, bagaimana pindah tanamnya di styrofoam. Nanti akan saya ulas lebih lengkap di YouTube Bang Tani Poseo. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.